Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Elni Olivia Lasti dari kelas 12 MIPA 1. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang laporan fisika yang berjudul Praktikum Gelombang Elektromagnetik. Nah, poin pertama yang saya akan bahas pada video kali ini adalah pengertian dari gelombang elektromagnetik. Nah, tahukah kalian apa itu gelombang elektromagnetik? Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Nah, artinya gelombang tersebut dapat merambat meskipun di dalam atau dalam ruang hampa. Nah, gelombang elektromagnetik berbentuk seperti gelombang transversal pada umumnya, yaitu arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Nah, poin selanjutnya yang saya akan bahas pada video kali ini adalah sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Yang kedua, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Yang ketiga, besar medan listrik atau E berbanding lurus dengan besar medan magnet. Yang keempat, arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan arah keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Yang kelima, dari sifat di atas dapat dikatakan bahwa gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang transversal. Dan yang terakhir, karena termasuk gelombang transversal, maka dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan, pembiasan, inferensi, dan pelenturan. Nah, poin selanjutnya yang saya akan bahas adalah sumber gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah osilasi listrik, yang kedua sinar matahari, yang ketiga lampu infrared khusus menghasilkan inframerah, yang keempat lampu ultraviolet secara khusus menghasilkan ultra ungu, yang kelima penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X, yang keenam inti atom yang tidak stabil sehingga menghasilkan radiasi alfa, beta, dan gamma. Nah, poin terakhir yang saya akan bahas pada video kali ini yaitu adalah spektrum gelombang elektromagnetik dan manfaatnya. Nah, yang pertama adalah gelombang radio. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik satu ini memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini dipancarkan melalui transmitter atau antena pemancar dan diterima oleh receiver atau antena penerima. Gelombang ini dihasilkan elektron pada kawat pengantar yang nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik. Manfaat gelombang radio dalam kehidupan sehari-hari seperti gelombang pembawa audio atau suara pada radio. Nah, yang kedua adalah gelombang mikro. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik satu ini memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Adapun manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai pemanas makanan atau biasa disebut dengan microwave, untuk komunikasi pada teknologi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, pemandu pendaratan pesawat, dan pendeteksi keberadaan suatu objek. Nah, yang ketiga adalah gelombang inframerah. Panjang gelombang sinar inframerah lebih kecil daripada gelombang mikro dan gelombang radio. Manfaat dari sinar inframerah dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk terapi fisik, fotografi pemetaan sumber daya alam, digunakan pada remote control dan mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Nah, yang keempat adalah cahaya tampak. Pada spektrum yang satu ini, wujud gelombang dapat dilihat. Warna-warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu merupakan bentuk spektrum cahaya tampak. Manfaat dari cahaya tampak ialah sebagai sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyiarkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Sinar laser dapat digunakan juga di bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Nah, pada bidang industri, sinar laser digunakan untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Nah, yang kelima adalah sinar ultraviolet. Manfaat dari sinar ultraviolet ini diantaranya untuk membantu proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, pembentukan vitamin D, membunuh kuman penyakit, mensterilkan ruangan, dan memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. Nah, yang keenam adalah sinar X. Sinar ini biasanya disebut juga dengan sinar ronsen yang dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menumbuk logam. Tumbukan ini disertai pelepasan energi dalam bentuk sinar radiasi X. Oleh karena itu, energinya sangat besar sehingga mampu menembus logam dan tulang manusia. Nah, sinar X ini bisa dimanfaatkan untuk memotret organ-organ dalam tubuh manusia, menganalisis struktur bahan atau kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada
pada logam, serta memeriksa barang-barang di bandara. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh adalah sinar gamma. Sinar gamma dihasilkan aktivitas radioaktif di reaksi inti. Manfaat sinar gamma ini dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah, sakit, sterilisasi makanan kemasan, pembuatan varietas tanaman unggul tahan hama, dan yang terakhir untuk mengurangi populasi hama. Nah, sekian video saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.